Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufan di Global Channel. Oke teman-teman, video kali ini kita akan unboxing lagi sebuah televisi yang harganya cukup murah, cuma 3 jutaan saja. Dan 3 jutaan ini kita sudah mendapatkan ukuran yang cukup besar, yaitu 43 in atau kurang lebih 108 cm untuk diagonalnya ya. Dan selain itu dia ini sudah digital TV dan juga sudah smart TV teman-teman. Dan ini dia adalah Koka dengan tipe 43S3U. Spek singkatnya dari dashboardnya dulu. Jadi ini udah sangat keren banget ya. Kalau dashboardnya ini warnanya berbeda dari televisi lainnya. Warna oranye dengan bagian bawah hitam. Dan di sini ada tulisan gede banget Smart TV. Berarti televisi ini sudah smart ya teman-teman. Terus kita lihat dulu di sampingnya bagian sini. Jadi ini Play in My Style. Kemudian kita lihat langsung ke spesifikasi bawah. Ini adalah tipenya 43S3U. Jadi teman-teman jangan salah pilih karena banyak sekali tipe-tipe dari Koka ini ya. Ini yang saya review hari ini adalah 43S3U. Televisi ini ukuran 43 in, kemudian penggunaan listriknya 100 sampai 240 watt dan 50 atau 60 Hz. Kemudian untuk wattnya cuma 74 watt. Jadi untuk ukuran 43 in 74 watt itu kecil banget teman-teman. Nah, ini dibuat di Indonesia, kemudian produknya di pabriknya di Bekasi, Indonesia. Ukuran kartonnya segini guys ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, untuk pembeliannya melalui Shopee ini sudah bisa menggunakan kargo dan berat kotornya adalah 8,4 kg. Nah seperti ini. Nah di bagian depan ini ada tulisan Why will you choose me? Kemudian kenapa kalian memilih aku? Di sini ada Qurita OS, a smarter, faster booting system with localized contents. Kemudian Home Entertainment System, massive free program and lots of cloud games. Ada permainan ya. Kemudian Better Audio dengan visual effect. Audionya ini menggunakan Dolby Digital Surround ya. Saya rasa untuk suaranya pasti oke banget ya, karena di sini diunggulkan juga di bagian audio visual. Kemudian design with wonderful texture. Nah, di bagian sisinya ini ada keterangan di bagian pojok itu ada YouTube, kemudian CC Cache, ada browser, ada Dolby Audio, HDMI dan juga ada boundless screen, atau artinya itu screen atau layar itu lebih lebar ya. Oke guys, langsung aja kita buka dulu ya. Kayak gimana sih? Saya juga penasaran guys ya. Oke. Di bagian atas ini ada penjepit kayak gini guys, ada penjepit kawatnya ya. Nah, oke, ini ada bagian kaki, ada kaki ya guys kayak gini. Kemudian kakinya ini kaki ayam ya, tapi kakinya ini bagus banget guys kayak gini. Nanti akan saya preview lagi ya. Nah oke guys ya, udah saya buka dan ini adalah perlengkapan yang ada di televisi ini. Ini adalah kakinya ini dari plastik, cuman warnanya ini warna chrome ya. Jadi seperti besi, tapi sebenarnya ini plastik ABS ya. Dan ada tulisannya B dan di sini ada tulisannya A ya. Jadi jangan sampai salah pasangnya nanti ya. Kemudian ini di sini perlengkapannya cuman kabel power dan juga remote aja. Jadi nggak ada tambahan seperti kabel HDMI ataupun kabel buat audio ya. Jadi cuman ada kabel power dan juga cuman ada remote aja. Nah untuk remote-nya sendiri seperti ini ya teman-teman. Ini adalah model remote dari televisi ini ya. Nah jadi remote-nya ada tombol power, input, kemudian ini ada tombol diam, arah dan OK, kemudian input, tombol kembali dan home, volume, kemudian ada shortcut dari plus, web browser dan juga YouTube. Nah, kemudian kita sudah bisa mendapatkan baterai dari bawaan dari televisi ini, guys. Nah, ini dia penampakan dari bawah teman-teman. Untuk pemasangan kaki sini ada tulisannya A atau ada tulisannya di sini ada tulisan A dan di sini tulisan A, tinggal kita pasangkan aja. Ini ada speakernya, kemudian ada 3 speaker utama ya. Jadi suaranya ini saya rasa cukup bagus karena ini ada speakernya lumayan panjang ya di sini ya.
Oke, dan ini kakinya juga ada tulisan B, kita tinggal pasangkan yang di sini yang ada tulisan B tadi ya. Nah, ini warna chrome ya, sangat bagus sekali. Terus kita lanjut bagian depan. Nah, di bagian depan ini keren banget teman-teman ya. Di bagian bawahnya itu warna silver, ada tulisan Koka di bagian tengah, dan di pinggirnya ini, di bagian sini tuh nggak ada bezel sama sekali. Jadi ini seperti benar-benar nggak ada bezelnya teman-teman ya, sangat tipis banget. Ada sih, cuman di bagian pelipisnya doang, jadi tipis banget. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau menaruh televisi ini, karena ini desainnya memang minimalis banget ya, jadi keren banget guys. Nah, ini ada tulisan Koka di bagian bawah sini dengan warna silver. Nah, seperti ini ya. Dan ini pun juga tipis banget ya, kurang lebih 1,5 cm. Kalau di bagian tepinya ini hampir-hampir ini tidak ada bezelnya atau bezelless. Bagian belakang ini ada input USB, kemudian ada antena. Ini ada audio out ya. Jadi bentuknya 3,5 mili. Kemudian di HDMI, ini HDMI 1, HDMI 2. Kemudian di sini ada AV dan juga ada line input. Jadi bisa langsung kita masukkan kabel LAN untuk internetnya ya, teman-teman. Terus ini ada segelnya di sini, teman-teman. Kalau beli barang second Koka ini ada segelnya. Jadi kalau segelnya rusak, lebih baik jangan deh ya. Kemudian di sini ada nomor serinya juga, dan untuk bodinya ini seperti semi besi ya guys. Jadi bukan benar-benar murni plastiknya, ada seperti suara kayak besinya atau bahan kerasnya ya. Terus ini ada logo Koka, dan ini adalah bagian dari tadi yang sudah disebutkan di bagian dayanya, itu 74 watt ya. Ini adalah tipenya 43S3U. Terus kita lihat bagian samping yang sebelah kiri. Jadi bagian samping sebelah kiri itu nggak ada apa-apa kecuali ada port buat kabel power saja guys. Oke, jadi saya rasa untuk inputnya cukup ini aja. Nah, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu ya. Sekarang kita nyalakan dulu televisinya. Seperti apakah sih bagian interface dari televisi ini ya. Untuk bootingnya sendiri ada tulisan Koka. Nah, dengan background putih. Settingan awal setelah kita mau beli televisi ini, kita setting dulu ke bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke negara Indonesia, kode posnya. Kalau di sini saya di Kota Malang 65431. Oke, langsung aja kita ke menu waktunya guys ya. Oke, kita pilih GMT7 kalau di wilayah Bangkok ya. Kalau di Jakarta, Bangkok itu GMT7. Terus kemudian ada dapat menggunakan TV dengan penguatan hemat energi rumah. Kita bisa pilih ini buat display di toko atau di rumah ya. Kita pakai beranda saja. Kemudian ini isi perjanjian saya setuju. Kemudian berikutnya, dan koneksi nirkabelnya kita atur dulu. Oke. Oke, setelah kita koneksikan ke WiFi, kemudian kita langsung masuk ke personal service notifies ya. Kemudian kita klik terima. Di sini kita lanjutkan lagi, atau kita bisa pilih aktifkan di lain waktu ya. Jadi langsung aja kita aktifasi di sini ya. Nah, di bagian ini teman-teman ya, kita pasang antena dulu. Ini sudah saya pasangkan antena di bagian belakang. Teman-teman bisa pakai antena biasa, yang penting antenanya itu ada di luar ruangan ya. Bisa antena digital atau bisa pakai antena analog yang kemarin dipakai di televisi yang lama. Kemudian kita klik di VBT2, kemudian kita oke. Kemudian kita klik nyala ya di sini untuk mencari pemrograman siaran digital yang sekarang lagi rame-ramenya ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah 96%, kita tinggal nunggu sedikit lagi. Kalau banyaknya siaran digital itu tergantung dari antena kita dan juga dari wilayah masing-masing ya. Kalau di Kota Malang ini sementara ini masih 22 program ya, jadi masih sedikit sekali. Kalau di kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu sudah banyak banget teman-teman ya siaran digitalnya. Oke, dan di situ teman-teman bisa lihat Trans 7 ada tulisan HD di bagian kanannya ya, itu menandakan bahwasanya ini adalah siaran digital. Oke, ini bukan streaming ya, ini adalah siaran digital, dan gambarnya kualitasnya ini Full HD, jadi keren banget teman-teman ya. Dan warnanya juga saya cocok dengan televisi ini, warnanya kontrasnya juga masuk dan kelihatan lebih hidup. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh gambar dari TV Koka 43S3U.
Nah, jadi untuk penggantian channel kita cukup tekan arah panah atas dan bawah atau samping ya. Kalau di samping ini kita ada pilihan, kita tinggal arahkan ke yang mau dituju seperti RCTI atau MNC. Kita tinggal klik OK aja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ke bagian Smart TV-nya ya, teman-teman. Kalau untuk ke bagian Smart TV, kita bisa langsung sentuh di tombol home kayak gini. Nah, di bagian bawahnya itu ada pilihan Smart TV-nya, kita bisa pilih YouTube atau aplikasi yang lain ya. Nah, kalau kita mau menambahkan aplikasi yang lain, tentu saja kita masukkan email kita dulu, dan di sini kalian bisa download aplikasi yang sesuai dengan keinginan kita ya, di sini guys. Nah, tentu saja teman-teman ini berbeda dengan Android TV. Kalau Android TV ini kita bisa download sesuka hati sama seperti aplikasi yang ada di Play Store. Tapi kalau Smart TV dengan tipe Koka ini kita hanya bisa yang disediakan di televisi ini. Jadi nggak bisa sembarang aplikasi ya. Itu bedanya antara Smart TV dan Android TV. Jadi kalau Smart TV itu hanya aplikasi yang disediakan oleh bagian web browsernya seperti ini ya. Jadi nggak ada aplikasi yang seperti di Android kita pakai ya. Jadi aplikasinya adalah aplikasi web browser kayak gini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada permainan-permainan yang tinggal kita play aja. Banyak sekali permainan di sini, ada basket smash, ada jelly bomb, kemudian ada kids magic match ya, chicken, butterfly. Terus kemudian kita ke open browser, ada media dan juga e-manual. Dan tentu saja di sini untuk YouTube-nya sudah ada shortcut-nya. Jadi kita kalau mau ke YouTube bisa langsung di remote-nya ini guys ya. Bisa langsung di remote-nya ini guys. Nah, kalau untuk suaranya keren banget ya. Kalian bisa dengar untuk suaranya televisi ini cukup gede banget ya. Dari berbagai daerah yang akan menghabiskan waktu libur panjang. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan one way dari Bandung maupun sebaliknya. Batu berdahan, pilai. Komiks. Gini, lo kan masih kecil. Nggak bisa gue ngurus dia. Nah, itu adalah kualitas suara dari televisi ini. Jadi kualitas suaranya sudah sangat bagus ya, dengan harga 3 juta dengan kualitas suara seperti ini, gambar seperti ini, dan juga Smart TV. Saya rasa itu sangat worth it banget untuk dibeli di tahun 2022 ini guys. Apalagi dengan bentuknya yang sangat minimalis dan sangat oke banget buat ditaruh di ruang tamu ataupun ditempel di tembok. Nah, itu dia teman-teman ya review dari Koka 43S3U. Dengan harga cuma 3 juta, teman-teman sudah bisa mendapatkan televisi dengan ukuran layar 43 in ya. Sudah digital TV, sudah Smart TV pula, RAM 1 GB dengan quad-core, juga sudah dilengkapi dengan berbagai input yang disediakan di belakang televisi ini ya, seperti HDMI, kemudian USB, ada AV in, dan juga audio digital out. Kalau pengen beli televisi ini, tinggal klik aja link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Itu teman-teman diarahkan langsung ke Shopee, dengan jangan lupa pilih via kargo biar pengirimannya tidak mahal banget ya. Dan jangan lupa teman-teman aktifkan klaim voucher gratis ongkir di Shopee biar teman-teman nggak terlalu banyak kena ongkir. Nah, sekian dulu video saya. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, aktifkan loncengnya biar teman-teman bisa mengikuti video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.